adanya sel telur yang dibuahi oleh sperma, di mana waktu yang dibutuhkan sel sperma untuk membuahi sel telur adalah 24 jam. Jadi ketika proses fertilasi terjadi susunan genetik atau calon janin dan terjadi penggabungan genetik antara sel sperma dan sel telur. Selanjutnya yaitu ada proses implantasi, di mana pada proses implantasi blastokista akan menempel pada lapisan rahim dan berkembang menjadi embrio dan plasenta. Jadi proses ini terjadi dalam waktu 3 minggu, maka sel saraf pertama janin akan mulai terbentuk selama 1 hingga 2 hari. Waktu implantasi, dan sebagian wanita akan merasakan flek atau bercak darah yang keluar. Selanjutnya adanya tahap mengetahui kehamilan, di mana proses pembentukan janin, tubuh akan mulai memproduksi hormon yang disebut dengan HCG, yaitu human chorionic gonadotropin, yaitu tes kehamilan diperlukan untuk mendeteksi adanya kadar HCG dalam tubuh. Selanjutnya yaitu ada proses perkembangan janin, di mana selama 5 atau 6 minggu proses kehamilan jantung janin akan mulai berdetak serta organ lainnya akan mulai terbentuk. Pada minggu ke-8 janin mulai terbentuk dengan panjang hingga 1 cm lebih. Janin akan terus tumbuh dan hingga akhirnya tumbuh sempurna dan siap dilahirkan pada usia kandungan 40 minggu. Selanjutnya embryogenesis adalah proses pembentukan dan perkembangan embrio. Proses ini merupakan tahapan perkembangan sel setelah mengalami pembuahan atau fertilisasi. Embryogenesis meliputi pembelahan sel dan pengaturan di tingkat sel. Sel pada embryogenesis disebut sebagai embryogenetik. Nah, secara umum sel embryogenik tumbuh dan berkembang melalui beberapa fase, antara lain yaitu adanya sel tunggal atau zigot, morula, blastula, gastrula, neurula, dan fetus atau janin. Di sini dapat teman-teman lihat di mana pada gambar di samping yaitu ada saluran telur, di mana pada saluran telur ini akan terbentuknya indang telur dan endometrium pada rahim, dan akan terjadinya ovulasi atau melepaskan oosil sekunder dan terjadinya pembuahan, serta pada hari pertama terbentuknya sel tunggal atau zigot, dan pada hari kedua terbentuknya berupa dua sel, dan hari yang ketiga terbentuknya 4 sel, dan hari yang keempat terbentuknya 16 sel, serta hari kelima terbentuknya blastocysta awal, dan hari 6 sampai 7 terbentuknya blastophila tahap akhir. Dan pada hari ke-8 sampai 9 yaitu terbentuknya embrio memulai implantasi. Selanjutnya adanya suplai makanan dan darah pada bayi. Mungkin beberapa ibu hamil sudah tahu bahwa plasenta atau yang dikenal dengan sebutan ari-ari memiliki peranan penting dalam hal ini, yaitu makanan janin yang termasuk oksigen dan air semuanya disalurkan melalui aliran darah. Sedangkan ampas pencernaan bayi seperti CO2 atau karbon dioksida juga dikeluarkan melalui aliran darah. Jadi apapun yang dimakan, darah akan berisi nutrisi. Ini mengalir ke tubuh janin melalui tali pusat. Bisa teman-teman lihat bayi pada gambar tersebut, yaitu janin yang menerima asupan makanan dari tali plasenta. Selanjutnya yaitu macam-macam alat kontrasepsi pada wanita. Yang pertama yaitu adanya pil KB, di mana pil KB ini merupakan alat kontrasepsi yang paling umum digunakan. Alat kontrasepsi ini mengandung hormon progesterin dan estrogen
terjadinya ovulasi. Selanjutnya adanya kondom pria. Tak hanya PKB, kondom pria juga umum digunakan untuk mencegah kehamilan. Kondom biasanya terbuat dari bahan latex dan bekerja dengan cara menghalangi sperma masuk ke vagina dan mencapai sel telur. Dan selanjutnya yaitu adanya suntik KB, di mana suntik KB merupakan alat kontrasepsi yang mengandung hormon progestin dan mampu menghentikan terjadinya ovulasi berdasarkan periode penggunaannya. Ada dua jenis suntik KB, yaitu suntik KB 3 dan suntik KB 3 bulan dan 1 bulan. Ini merupakan gambar, bisa teman-teman lihat, ini merupakan gambar suntik KB. Dan selanjutnya adanya implan, di mana KB implan atau susu merupakan alat kontrasepsi berukuran kecil dan berbentuk seperti batang korek api. KB implan bekerja dengan cara mengeluarkan hormon progestin secara perlahan yang berfungsi untuk mencegah kehamilan selama 3 tahun. Ini merupakan gambar pemasukan implan ke dalam rahim. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Cynthia sebagai pemateri ketiga. Lanjut Fauzi sebagai pemateri. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang penyakit dan kelainan. Yang pertama ada endometriosis. Endometriosis merupakan kondisi yang sering ditemui pada wanita. Jadi endometriosis termasuk kelainan yang timbul ketika jaringan yang membentuk lapisan endometrium atau dinding dalam rahim tumbuh di luar rongga rahim. Jaringan ini tumbuh di ovarium, usus, dan pada jaringan yang melapisi panggul. Ini gambar dari endometriosis. Yang di sini adalah endometriosis di sini. Jadi ini endometriosis juga. Di situ ada juga uterus dan di ini ada fallopian. Ada cystitis. Cystitis merupakan sindrom klinis kompleks yang diidentifikasi oleh peradangan akut atau kronis akibat infeksi pada lapisan kandung kemih. Wanita rentan mengalami infeksi kandung kemih disebabkan saluran suaranya kencing yang lebih pendek dibandingkan pria. Gejalanya ditandai oleh sering berkemih atau anyang-anyangan, nyeri di akhir berkemih, serta nyeri di bagian panggul. Myoma uteri. Myoma uteri merupakan tumor jinak yang terdapat pada lapisan dinding rahim yang terdiri dari otot dan jaringan fibrosa. Wanita pada usia subur biasanya mengalami kondisi ini. Ukuran pada myoma uteri ini sangat bervariasi, mulai dari tidak terlihat hingga sebesar buah semangka. Myoma uteri cenderung terjadi pada wanita berusia 35 tahun dan lebih. Ini gambarnya bisa dilihat. Yang kelima itu HIV atau AIDS. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Jika seseorang wanita terkena HIV, ia dapat menularkan kepada pasangannya, kepada janin yang dikandungnya, dan akan lebih rentan terhadap penyakit infeksi dan keganasan atau kanker. Penularan virus ini dapat terjadi melalui cairan tubuh seseorang yang mengidap HIV ke tubuh orang lain dengan berbagai cara, seperti melakukan hubungan seks tanpa kondom, penggunaan alat suntik secara bersama-sama, transfusi darah kepada janin